Os nerds de hoje, as lindas serão as mocreias. Pular na escola ou não. Essa é uma acusação muito séria, gente. E pode levar à expulsão. Nada louca. Excluída pode ser. Sabe aquela garota da sua sala que ninguém sabe direito qual viu certo? Meu nome é Teanira. 9, do nada, o Gustavo Sampaio veio com... Você só tira nota boa, é queridinho dos... Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Mas se aplicou errado. Eu sentia que finalmente, essa maluca, eu achei que ele tava gostando de mim também. Pra Orlando. Film dimulai dengan gadis bernama Tete yang sedang berkelahi dengan gadis lainnya. Kemudian mereka berdua dibawa ke kepala sekolah. Gadis lainnya menyebut Tete iri, tidak populer, dan gila. Padahal Tete tidak bersalah. Tete setuju dia tidak populer, tapi dia tidak gila. Film flashback ke masa lalu. Tete lahir di Baradati Juka, lingkungan yang terkenal dengan mall, keamanan, dan laut. Tete gadis yang biasa saja, tapi selalu dapat nilai tertinggi di kelas. Ada pria bernama Gustav yang meminta Tete untuk mengajarinya karena nilainya kurang bagus. Tete berharap mempunyai kehidupan sosial yang normal dan mengiyakannya. Nilai Gustav membaik dan Tete jatuh cinta padanya. Dia ingin mencium Gustav di depan semua orang. Namun, Gustav menghindarinya dengan alasan ingin fokus pada pelajaran. Di rumah, ayah Tete terkena PHK. Mereka harus menjual apartemennya dan pindah ke rumah kakek nenek Tete di Copacabana. Nenek khawatir Tete antisosial, sedangkan ibunya khawatir kumis dan keringat Tete yang berlebihan. Parece menino que vai gostar de você do jeito que... Ele é altão, menina, passa por 15 anos. E bonito. Adolescente fala lacrar. Mãe, quem são os adolescentes que estão... Cuaca panas hari pertama sekolah Tete membuat ketiaknya basah. Dia pergi ke toilet dan mengelap dengan seluruh tisu toilet. Tiba-tiba, gadis yang bernama Valentina dan sahabatnya Leis masuk melihat Tete. Tete memutuskan duduk di belakang kutu buku bernama Davi. Dia tinggal bersama kakek neneknya karena orang tuanya telah meninggal. Gaya bicaranya pun seperti orang tua bijaksana. Tete hampir terpikat ke Davi. Tapi tiba-tiba ada pria tampan bernama Eric masuk kelas yang hobinya surfing. Davi memperkenalkan keduanya. Tete menjadi gugup saat berbicara kepada Eric. Saat itu datanglah Vol yang merupakan pacar Eric dan mengejek Tete sambil merekamnya. Leis mengingatkan, merekam siswa lain tanpa izin mengakibatkan skorsing. Tira vai autorizar, né? Olha, a escola inteira me segue, vai ser bom. Quer saber? Dane-se. Eu vou ter... Desculpa, a Valentina sem noção às vezes. Setelah Vol pergi, Davi memperkenalkan Tete kepada Seka. Lalu Tete mengajak pria itu duduk di belakangnya. Kemudian, Tete berkenalan dengan wanita bernama Samantha dan keduanya dengan cepat bersahabat. Sepulang sekolah, Tete mengobrol dengan Samantha. Sam ternyata putri penata rambut neneknya. Dia sangat senang bisa bersahabat dengan Samantha. Namun dengan cepat Tete sadar kalau Sam dibayar neneknya untuk berteman dengan dia. Sesampainya di rumah, Tete marah-marah kepada nenek dan mengejek ibunya karena masih tinggal bersama orang tua. Ibunya menghiraukan omongan Tete dan menanyakan kesan hari pertama sekolah. Sebelum tidur, Tete stalking sosmed Eric dan tanpa sengaja melike dan unlike kembali postingannya. Esok harinya sebelum ke sekolah, Tete menggunakan banyak parfum, sehingga membuat Eric bersin-bersin. Ternyata Eric alergi parfum. Saat Tete menjauhinya, dia malah menabrak es krim yang dibawa Val. Samantha menyuruh Tete menggunakan hoodie miliknya. Saat sedang ganti pakaian, Val dan Leis berbicara buruk tentang Tete. Val juga cerita kalau semalam Tete melike dan unlike sosmed Eric. Mal da menina por causa da aparência dela. Cuidado, claro.
por isso que eu tô falando Valentina ser tão bonita pra ficar com essa história. Tete memberitahu Seka dan Davi tentang hal di kamar mandi itu dan menyebut dirinya kecoa. Mereka menghibur dan menasihati untuk tidak merendahkan dirinya sendiri. Seka bercerita, dahulu Sam dan Val adalah sahabat dekat. Namun, karena suatu hal, mereka menjadi bermusuhan. Kemudian, Davi melihat Lace sedang menonton band indie Star Generation. Você também gosta de Star Generation? Di rumah, Tete bertanya kepada neneknya cara mengurangi keringat dan merawat tubuh. Neneknya sangat senang, menyiapkan diet khusus dan kelas yoga. Ayah Tete juga mendapat pekerjaan baru. Esoknya di sekolah, Tete menjadi lebih pede. Dan saat itu terdengar Lace ingin mengadakan pesta ultah ke-16. Tete sangat ingin mendapatkan undangan itu, namun dia tidak berharap banyak. Oi? Será que tem como? Não sei. Oi, Luiz. Oi? Di sekolah, Eric meminta untuk bergabung dengan Tete dalam proyek biologi. Tete mengiyakannya. Tete mendengar Eric akan surfing, sehingga dia mengajak teman-temannya ke pantai untuk melihat Eric. Sebelum pulang, Eric mengajak Tete dan yang lainnya ke pesta Lace. Awalnya, Davi tidak dapat hadir karena kakaknya pulang. Tete meyakinkan untuk mengajak kakaknya juga. Olha, eu acho que o Davi pode até estar certo. Eu stalkeei ele no Insta. Óbvio. Esoknya, Seka membantu Tete merapikan alis dan kumis. Kemudian, Davi datang bersama kakaknya yang tampan bernama Dudu. Wajah Tete kemerahan karena iritasi. Dudu meyakinkan Tete dia tetap cantik. Mereka pun akhirnya bebas memilih baju dari tempat nenek Tete. Tete terlihat sangat cantik dan menawan. Di pesta, Tete ikut bernyanyi mengikuti grup band Eric. Kemudian, Eric mendatangi dan mengatakan Tete sangat cantik. Di luar, Davi menghampiri Lace dan memberi buku bertanda tangan Star Generation. Lace sangat menyukainya. Tapi, dia meminta tolong untuk merahasiakan kalau dia menyukai hal-hal kutu buku dari siapapun. Itu membuat Davi sedih. Sementara itu, Tete dan Dudu saling mengobrol dan mengenal satu sama lain. Tete menjadi dirinya sendiri bersama Dudu. Bahkan Dudu membuat Tete tertawa dan menyemangatinya. Kemudian mereka melihat Davi duduk sendirian, bersedih. Dengan cepat, mereka menghampiri dan menghiburnya. Capaz de olhar pro céu e identificar cada pontinho. Olha lá. E aquela ali? Aquela mais separadinha? Lalu datang Samantha meminta Tete untuk menemaninya ke toilet. Sementara itu, Val mencari Eric yang menghilang, bahkan menyelak ibu Lace yang sedang memotret Lace dan teman-temannya. Val yang melihat Tete menunggu di depan toilet, curiga Eric ada di dalam toilet. Tete menampiknya. Namun, tiba-tiba Eric keluar dari toilet bersama Sam. Tete pun membawa Sam ke ruangan lain. Sam berkata kalau dia tidak berbuat apa-apa dengan Eric. Tiba-tiba Ibu Lace datang dan sambil mencari Carol. Setelah Ibu Lace pergi, Tete secara tidak sengaja melihat Val sedang julid bersama Lace tentang teman-teman sekelasnya yang pecundang dan Eric yang bodoh. Val melihat Tete menguping, langsung melabraknya. Tete menangis dan memutuskan untuk pulang. Dudu memanggil taksi dan mengantarnya pulang. Dudu mencoba untuk mencium Tete. Namun Tete yang canggung segera pergi karena belum pernah ada yang mencoba mencium dia. Esok harinya, Tete dan teman-temannya mengerjakan proyek biologi di rumah Davi. Selesai mengerjakan proyeknya, Tete mengobrol dengan kakek nenek Davi. Mereka menceritakan kepada Tete tentang pacar Dudu. Tete yang sedang minum hampir tersedak. Tapi Dudu segera mengklarifikasi bahwa yang dibicarakan kakek neneknya merupakan mantan pacarnya.
Eric datang terlambat dan mengatakan dia telah putus dari Val. Sebelum pulang, Eric mengajak Tete melihat latihan bandnya. Tete sangat terpukau dengan Eric. Saya com a banda. Você anima pra ir comigo? Chorando? Ué? Muito fofa, sabia? Ah, sei lá. Esoknya saat berangkat ke sekolah, Sam mengakui dia bertengkar dengan Val karena Eric berselingkuh dengannya. Itu sangat mengejutkan Tete. Sesampainya di sekolah, Tete langsung meminta penjelasan dari Eric. Eric di sini mengatakan kalau ini semua karena dia menjadi korban lingkungan sosial yang selalu mengatakan tampan. Kelas pun dimulai dan setiap kelompok memulai presentasinya. Setibanya kelompok Tete, proyektor malah memutar video Val yang direkam secara diam-diam sedang julid bersama Lace, menyebut Eric bodoh dan teman-temannya pecundang. Val melabrak Tete karena merekam secara diam-diam. Tete menjelaskan kalau bukan dia yang merekam hal itu. Namun, kepala sekolah mengancam akan mengeluarkan Tete jika yang merekam tidak tertangkap. Di rumah, Tete menjadi emosional dan menangis terseduh-seduh. Setelah itu, dia mulai berpikir dan mencari tahu melalui video-video teman-teman sekelasnya yang ada saat pesta itu. Tete menyadari pelakunya adalah Ibu Lace yang sedang berkeliling mencari Lace dan membawa telepon pada saat pesta itu. Eu pude descobrir o que cada dos convidados... E foi aí que eu descobri... Bom dia, Tanira. Veio confessar? Eu vou provar minha inocência. Só um segundo. Saber quem foi, eu tive que voltar no tempo até o dia da festa. Pada akhirnya terungkap bahwa Val membuli Lace di sekolah dasar, sehingga Lace pindah ke sekolah saat ini dan menjalani operasi plastik untuk mendapatkan harga dirinya kembali. Beberapa tahun kemudian, Val juga pindah ke sekolah yang sama. Ibu Lace memutuskan untuk membalas dendam. Lace tidak berniat untuk membalas dendam, namun dia merasa perlu memviralkan video tersebut agar Val memahami betapa menyakitkan omongan yang keluar dari mulutnya. O que é uma criança ser diagnosticada com depressão? Mas quando a minha mãe me mostrou a gravação, eu vi que... Pada awalnya, Val tidak mau mengakui kesalahannya. Tapi, kemudian dia datang dan meminta maaf kepada semua orang, termasuk Tete dan Lace. Film berakhir dengan Tete dan kelompok teman-temannya bermain dan bercanda di tepi pantai. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa saksikan video kami yang lainnya. Mas as mudanças que importam acontecem de Eu não queria trocar a TT de colégio de novo. sem levar as coisas tão a sério. Davi! Vem! Vamos tirar uma foto, gente, vem! Manda e-mail